Sastra Indonesia kelas 1D. Perkenalkan, nama saya Dwita Nurmarita dengan NPM 3 belakang 140. Perkenalkan, nama saya Dia Safila Zafir dengan NPM belakang 136. Perkenalkan, nama saya Jahdani Adia dengan NPM 3 di belakang 167. Di sini kami akan menjelaskan tentang toleran dalam Islam. Langsung saja ke videonya. Materi pertama dalam makalah toleran dalam Islam yaitu 1. Bagaimana pandangan Islam mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama. Islam mengajarkan bahwa toleransi antar umat beragama itu sangat penting. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, yang menunjukkan pentingnya kebebasan beragama. Selain itu, Islam mengajarkan untuk kita saling menghormati perbedaan dan menjaga kedamaian di masyarakat. Yang kedua, ada apa saja prinsip-prinsip toleransi yang mengajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yaitu ada 1. Kebebasan beragama. Islam keberagaman. Yang kedua, ada apa saja prinsip-prinsip toleransi yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama ada kebebasan beragama. Islam mengakui hak setiap individu untuk memilih agamanya dan keyakinannya masing-masing. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, ada menghormati perbedaan. Islam mengajarkan untuk saling menghargai dan tidak memaksakan pendapat atau agama kepada orang lain. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11-13. Yang ketiga, menjaga perdamaian. Islam menekankan pentingnya menjaga kedamaian dan tidak melakukan kekerasan terhadap sesama. Ada dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Yang ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari menurut ajaran Islam. Nah, yang pertama itu ada menghormati perbedaan. Menghargai perbedaan dalam agama, budaya, dan latar belakang orang lain dalam interaksi sosial. Yang kedua, ada menghindari konflik. Menggunakan pendekatan dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Membantu dan menyayangi sesama manusia tanpa memandang agama atau keyakinan mereka, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran toleransi dalam membangun keharmonisan sosial. Toleransi membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dengan cara meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan, mengurangi konflik dan kekerasan, mendorong kerjasama meskipun ada perbedaan, memperkuat persatuan dan rasa kebersamaan, membangun rasa keadilan dan kesetaraan, dan menjaga stabilitas sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan respon umat Islam terhadap perbedaan agama. Apa sih? Islam mengajarkan toleransi dengan kebebasan beragama tanpa paksaan, menghormati sebagai takdir Tuhan, mendorong dialog dan kedamaian, menjaga perdamaian meskipun berbeda agama, melarang kekerasan terhadap orang yang berbeda agama, mengakui kitab agama lain, dan mendorong dialog. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam menerapkan toleransi di negara muslim. Apa sih toleransi yang ada di negara muslim? Tantangan yang dihadapi antaranya adalah pemahaman agama yang bervariasi, radikasi dan intoleransi, politik identitas agama, diskriminasi terhadap minoritas agama, kurangnya pendidikan toleransi, diskriminasi sosial dan budaya, pembatasan kebebasan beragama, kontroversi penerapan syariat di negara modern. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.
Toleransi dalam Islam dapat berkontribusi besar terhadap perdamaian dunia dengan mendorong umat Islam untuk bekerja sama dengan umat beragama lain dalam menciptakan dunia yang lebih damai. Prinsip-prinsip toleransi yang diajarkan oleh Islam seperti saling menghargai dan menjaga kedamaian dapat diterapkan secara global untuk meredakan ketegangan antar agama dan antar bangsa. Harun Nasution menyatakan toleransi beragama akan terwujud manakala terdapat 5 hal. Yang pertama, mencoba melihat kebenaran yang ada pada agama lain. Yang kedua, memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. Yang ketiga, menonjolkan persamaan yang ada dalam agama-agama. Yang keempat, memupuk rasa persaudaraan setuhan. Yang kelima, menjauhi praktik serang-menyerang antara agama. Yang keenam, Islam rasional, gagasan, dan pemikiran. Toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah, yaitu interaksi sosial. Jadi ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Berikut adalah beberapa contoh praktik toleransi dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah toleransi terhadap ahli kitab, yang kedua penerimaan terhadap keberagaman budaya, yang ketiga perlakuan terhadap non-muslim di wilayah Islam, yang keempat praktek toleransi di Andalusia, Spanyol Islam, yang kelima filsafat dan pemikiran Islam yang mendukung toleransi. Selanjutnya ada kesimpulan. Toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi, bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada, karena sifatnya yang organik. Maka, toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikkannya secara konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling tukar-menukar keyakinan di antara sekelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada atas kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.